Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur Pantura, tepatnya di sebelah timur traffic light Blandong Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Minggu siang. 2 mobil penumpang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian depan. Sementara 3 korban luka dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di jalur Pantura Pemalang mengalami kemacetan panjang. Polisi memberlakukan sistem kontraflow untuk mengurai kepadatan. Indonesia bagian barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan bermotor, diantaranya 4 truk dan 2 mobil penumpang. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Pantura di traffic light Comal Blandong, dan untuk korban 3 orang sementara masih dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Proses evakuasi jasad Salman Al-Farisi, seorang warga Cibeber, Kota Cimahi yang tewas diduga akibat tersengat aliran listrik mesin pompa air, berlangsung dramatis. Korban tewas di atap rumah dan dievakuasi oleh petugas damkar Kota Cimahi. Dengan bantuan tali dan tandu, tim damkar akhirnya berhasil mengevakuasi jasad korban setelah 1 jam. Kejadian tragis ini bermula saat korban naik ke atap rumah untuk memperbaiki mesin pompa yang rusak. Sang istri curiga karena sudah lebih dari 30 menit korban tidak juga turun dan menyahuti panggilannya. Warga yang membantu pengecekan melihat korban sudah tergeletak dengan tubuh kaku dan membiru. Pihak warga pun menghubungi petugas damkar dan kepolisian. Korban itu naik ke atap lantai 2 untuk membetulkan saluran air. Toren ya, di atap lantai 2 itu ada toren, kemudian ada juga pompa airnya. Jadi setelah ada kegiatan di atas, istrinya memanggil namun tidak ada jawaban gitu dari korban. Polisi yang melakukan penyelidikan tidak menemukan bekas penganiayaan di tubuh korban. Pihak keluarga juga menolak dilakukannya otopsi pada jasad korban. Dipadati penumpang. Militer Israel membombardir sebuah sekolah di Tufah, kota Gaza, dan menewaskan 6 orang serta melukai puluhan lainnya. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan mulai meninggalkan Jakarta melalui akses tol Cikampek. Di ruas tol Cikampek cukup lengang, kendaraan yang melintas mayoritas kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Ruas tol Cikampek kilometer 47 terpantau ramai lancar dari arah Cikampek menuju Jakarta. Namun arah sebaliknya dari Jakarta menuju Cikampek lengang. Lebih sedikit volume kendaraan yang melintasi ruas tol. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan roda 4, bus antar kota, antar provinsi, dan kendaraan angkutan barang. Menurut data Jasa Marga, sebanyak 39.251 kendaraan yang telah meninggalkan Jakarta per hari ini. Dan seperti apa suasana arus lalu lintas di ruas tol Cikampek kilometer 47, sudah ada rekan kami Anissa Rizkia, dan di kawasan Malioboro ada rekan Gali Wisma. Kita menuju ke Anissa terlebih dahulu. Selamat sore Anissa, bagaimana kondisi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek kilometer 47?
Selamat sore menjelang petang, Arlista dan juga pemirsa. Kalau dilihat dari pantauan saat ini, memang arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Jakarta di kilometer 47 terpantau ramai lancar. Memang tadi sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Namun dari arah sebaliknya ini saya bisa katakan saat ini sudah cukup lengang begitu dari arah Jakarta menuju Cikampek dan juga Bandung. Kalau dilihat memang untuk kendaraan yang melintas ini adalah didominasi kendaraan roda 4 milik pribadi dan ada sebagian kendaraan angkutan umum seperti bus antar kota antar provinsi serta angkutan barang yang masih melintas hingga petang hari ini. Kalau dilihat memang menurut data dari Jasa Marga ini sudah ada lonjakan peningkatan jumlah kendaraan yaitu sekiranya 27% dari hari biasa, yakni arus lalu lintas normal yang biasanya di jam sekiranya pada pukul 6 sore biasanya dilewati atau jumlahnya ini mencapai 30.000 kendaraan yang melintas, namun hingga kini kami mendapatkan informasi bahwa sudah mencapai 39.000 kendaraan yang melintas di jalur tol Cikampek Jakarta. Untuk saat ini memang rekayasa arus lalu lintas belum diberlakukan, namun di layar televisi Anda, Arlista dan juga pemirsa bisa dilihat dari arah Cikampek menuju Jakarta sudah terlihat kepadatan arus lalu lintas yang mana nantinya kami juga masih menunggu kebijakan dari Jasa Marga dan pihak kepolisian apakah nantinya akan diberlakukan rekayasa arus lalu lintas pada sore hari ini hingga malam. Dan untuk saat ini memang kita tahu bahwa musim penghujan tengah memasuki wilayah Jabodetabek. Baru saja tadi sempat diguyur hujan cukup lebat begitu di kawasan jalur tol Cikampek Jakarta. Namun saat ini sudah terang begitu yang mana para pengendara dihimbau untuk berhati-hati dan juga mengecek selalu kendaraan yang mereka akan bawa begitu untuk berkendara melintas di kawasan jalur tol Cikampek Jakarta. Dan memang masyarakat ini memilih untuk lebih awal begitu ya untuk melakukan perjalanan, menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru, berlibur bersama keluarga, mengunjungi beberapa tempat wisata ataupun kembali ke kampung halaman mereka. Demikian Arlista, laporan sementara dari tol Cikampek Jakarta. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih informasinya. Anissa melaporkan langsung dari ruas tol Cikampek. Kurang lebih sebanyak 20% sudah ada lonjakan kendaraan. Selanjutnya kita akan melihat ke kawasan Malioboro. Sudah ada Gali. Bagaimana kondisi suasana di sana sore hari ini? Ya, terima kasih Arlista. Suasana sore menjelang malam hari ini momen libur Natal dan Tahun Baru di kawasan Malioboro sejak Sabtu sore kemarin hingga malam hari ini terus mengalami peningkatan jumlah wisatawan. Untuk pantauan jumlah wisatawan yang saya dapat sampaikan menurut informasi kemarin sore sudah ada sekitar 161.000 penumpang. Ini data dari CCTV operasi Lilin Progo dari kepolisian. Dan malam hari ini saya belum bisa mengupdate lebih lanjut terkait jumlah wisatawan yang akan ada di kawasan Malioboro. Namun bisa saya kabarkan malam hari ini kawasan Malioboro ini sudah ramai wisatawan, juga khusus selama momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, jalan Malioboro ini tidak akan ditutup. Jika hari biasa mulai pukul 6 sore hingga pukul 9 malam akan ditutup bebas kendaraan bermotor, untuk momen libur Natal Tahun Baru ini kendaraan bermotor bisa melewati jalan Malioboro. Dan untuk sore hari ini masih tampak lengang. Bisa dilihat juga peningkatan juga dari kantong-kantong wisata yang mulai standby untuk menunggu para wisatawan yang akan menaikinya. Dan di pedestrian juga mulai banyak wisatawan yang berjalan santai, juga berbelanja oleh-oleh. Dan malam hari ini tadi sempat diguyur hujan, namun saya melaporkan sore malam hari ini sudah reda. Dan saya imbau juga para wisatawan yang akan berkeliling Malioboro untuk menyiapkan jas hujan ataupun payung. Ya, demikian di kawasan Malioboro di Jakarta. Baik, terima kasih banyak Gali melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan sebelumnya sudah ada rekan Anissa Rizkia di ruas tol Cikampek. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.